Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Sejak memulai debutnya di tahun 2004, Vino G. Bastian telah menunjukkan bakat aktingnya yang prima di berbagai genre film, mulai dari drama, percintaan, komedi, hingga action. Kini, untuk pertama kalinya, aktor asal Sumatera Barat ini mencoba menjajaki genre baru yakni horor melalui Kodrat yang dijadwalkan tayang mulai tanggal 27 Oktober. Di film besutan sineas Charles Ghazali ini, Vino beradu akting dengan bintang-bintang berbakat lainnya seperti sang istri tercinta Marsha Timothy, Cecep Arif Rahman, dan Maudy Efrosina. Cerita dalam Kodrat difokuskan pada Ustadz Kodrat, karakter yang diperankan oleh Vino G. Bastian, praktisi ruqyah yang puluhan tahun lalu gagal memakai ilmunya untuk menyelamatkan putranya sendiri yang dirasuki setan bernama Aswala. Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren tempat ia menimba ilmu. Tapi ternyata kondisi pesantren telah berubah dengan hadirnya gangguan-gangguan misterius yang tidak bisa dipahami nalar. Di sana, emosi dan keimanan sang ustadz diuji ketika ia harus menghadapi situasi serupa yang telah merenggut nyawa putranya. Nah, kali Sebelum kita ini Cinemax mendapat kesempatan spesial untuk melakukan bincang-bincang dengan sutradara dan para cast film Kodrat. Apakah Sobat Cinemax ingin tahu apa yang membuat Vino akhirnya bersedia bermain di film horor? Bagaimana perasaan Modi yang sebelumnya hanya bermain di film-film drama saat bermain dalam film bertema mistis? Dari mana sang sutradara mendapatkan ide ceritanya? Lalu, apa yang ingin disampaikan oleh Charles lewat film ini? Untuk lebih jelasnya, kita simak saja interview Cinemax bersama cast and crew film Kodrat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? mau jawab, Mung, Aku dulu. kita bisa Oke. berdiskusi. Iya, silakan, Mung. Oke. Genre apakah Kodrat? Kodrat adalah film dengan genre horor yang akan menampilkan adegan-adegan menegangkan yang seru-seru, tapi juga kuat dengan unsur drama keluarganya. Itu kalau dari genre ya. Film Kodrat juga memotret kenyataan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari kan kita itu sering berinteraksi dengan banyak orang ya, keluarga, saudara, teman, sahabat, bahkan orang-orang yang baru hari itu kita ketemu. Dalam interaksi dengan orang-orang tersebut, kita ini sering kali mendengar dari orang-orang itu kalimat-kalimat suci ya, kalimat-kalimat kayak Bismillah, Alhamdulillah dan lain sebagainya. Nah, horornya di mana? Yang kita tidak tahu bahwa teman-teman atau orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang tadi saya sempat bilang mungkin hari itu baru kita ketemu, apakah kalimat-kalimat suci yang mereka keluarkan itu benar-benar atas kesadaran dari dalam hatinya atau dari makhluk lain? Gitu. Serem banget. Oh, serem amat. Jadi ada horor, ada keluarganya, tapi juga ya itu ada serem, ada tegang, ada seru. Jadi Charles bisa menambahkan, dibilang, ya. Jadi dibilang mix ya. mix, Negatif tapi sebetulnya kalau mix. Horor, Kodrat itu horor genrenya. Tapi kan di semua film itu ada cerita ya. Pasti ada rangkaian cerita. Hanya mungkin eh, cukup banyak film horor yang
yang mungkin ceritanya hanya pergi ke satu tempat, ketemu rumah, lalu ada entitas goib, ketemu batu lah atau apa gitu yang kemudian meninggalkan apa ya kekecewaan lama yang kemudian mengundang satu ketidakbaikan. Kalau Kodrat ini adalah film horor, straight horor, tetapi kami bersama penulis kami dari pabrik fiksi yaitu Mas Asaf Antariksa dan Galaxy memang sama-sama berkeputusan untuk uh, memberikan karakter journey yang lebih pada karakter utama Ustadz Kodratnya, Ustadz Rukiahnya. Dan dari situ tentu kemudian hadir latar belakang, alasan-alasan apa yang membuat Ustadz Kodrat kemudian melakukan sesuatu, perjalanan dia ke depan, sehingga itu pada saat kita perkuat, ya pasti kemudian unsur storytelling atau dramaturginya kan akan mengangkat kisah-kisah drama yang ada di balik itu. Jadi kehadirannya dari situ, bahwa kemudian memang kita mencoba memberi sebuah jernih karakter dan latar belakang yang kuat terhadap karakter utamanya. Tetapi kalau genre filmnya sendiri, dia adalah horor. Horornya akan menegangkan gitu ya, akan seru gitu. Nanti nontonnya tuh penuh dengan juga ada unsur mencekam yang menakutkan. Itu ya merupakan satu bagian dari ramuan horor yang juga nggak boleh ditinggalkan karena penonton kan memang datang mau nonton film horor ya. Ya. Bagi yang suka gitu, yang kemudian datang memang wah ini saya mau nonton horor. Ya bagian itu memang harus kemudian ditampilkan dengan sebaik-baiknya karena memang Kodrat adalah sebuah film horor. Soalnya pertanyaan ini timbul karena kemarin kan sempat hadir di acara Indo Comic Con sendiri yang identik dengan superhero. Nah, ini jadi banyak ibaratnya pertanyaan di kalangan yang menunggu film Kodrat ini sebenarnya apa sih yang hendak ditawarkan gitu. Genrenya horor tapi nampaknya berbeda sekali seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Kalau soal Comic Con, memang saat kami mendapatkan tawaran itu, kami merasa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik karena sebagai sebuah IP baru, Kodrat tentunya perlu memperkenalkan IP-nya kepada masyarakat, kepada penonton. Jadi kesempatan itu langsung kami ambil. Nah, pada saat kita ditaruh di tengah-tengah film-film seperti Sri Asih dan Tira, kesan itu memang semakin menguat. Yang sudah sebelumnya pada saat trailer itu hadir, ada yang bilang seperti Konstantin, ada yang bilang mengingatkan ke satu film apa gitu. Bahkan ada yang pernah bilang juga di YouTube-nya XX1, waktu official trailer kita rilis, itu ada yang bilang mengingatkan ke film Pernikahan Berdarah tahun 1990-an yang dimainkan Willy Dosan dan Raja Emma. Waduh, oke Pak. Sejujurnya waktu bikin Kodrat nggak ingat itu, nggak mikir itu, tapi memang mungkin terinspirasi itu karena itu yang buat bapak saya. Oh ya, oke. Jadi secara tidak sengaja mungkin ya, kemudian ada yang bisa mendekatkan itu bahwa itu kisahnya juga seorang ustadz nih gitu loh. Cuman perjalanan cerita dan intinya sangat berbeda, jadi filmnya nggak sama. Tapi bahwa unsur-unsur itu kemudian muncul, lagi-lagi saya rasa karena memang kita kemudian berusaha memperkenalkan Ustadz Kodrat atau Kodrat sebagai main karakternya kepada masyarakat. Dan pada saat ini sebuah film horor kan tentu bicara perang antara kebaikan melawan kejahatan, terang melawan kegelapan, dan ya saat Ustadz Kodratnya kemudian apakah dia berhasil atau tidak ya, tapi ya biasanya pada saat dia memenangkan pertarungan melawan kejahatan, tentu kekuatan dari image sosok super hero-nya itu akan semakin muncul gitu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang hadir secara organik yang malah buat kami jadi baik karena keinginan kami untuk memberikan jernih karakter yang jelas kepada karakter di sebuah film horor yang kami inginkan untuk supaya bisa tampil beda itu mudah-mudahan mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya dari Cinemax, terima kasih banyak. Iya, Senang sekali bisa ikutan Zoom di sini. Iya, pertama kali sebetulnya saya itu sebelum pencinta film horor, tapi saya nggak pernah pengen main film horor karena sebetulnya
pertama saya agak takut orangnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya cerita dari teman-teman, memang syuting horor ini butuh energi yang lebih besar, kayak misalnya dari jam kerjanya tuh terbalik atau apa gitu. Jadi memang bukan yang nggak mau, tapi apa ya, mungkin belum dapat cerita yang cocok juga, waktu yang pas juga gitu. Beberapa cerita horor yang masuk pun juga apa namanya, banyak yang menarik, tapi mungkin schedule-nya nggak pas. Nah, begitu tahun 2018, saya sempat dikirimkan sinopsis oleh Magma Entertainment tentang cerita Kodrat ini. Dan buat saya ini agak berbeda nih dengan skrip-skrip yang pernah saya terima. Kalau biasanya film horor itu kayak masuk ke dalam sebuah rumahnya berhantu, si karakternya tidak bisa melawan ini, datanglah seorang ustadz, ustadznya mati atau ustadznya bisa memenangkan gitu. Hampir kebanyakan, mostly lah, nggak semuanya tapi seperti itu. Nah, begitu saya terima skrip ini yang menarik adalah ustadznya inilah yang menjadi karakter driven, yang menjadi pembawa cerita dari si film Kodrat ini gitu. Dan buat saya yang bikin saya pengen banget gitu, karena gini, biasanya kalau di kehidupan kita gitu, banyak sekali orang yang gampang melabeli dirinya sendiri itu ustadz gitu. Bahkan baru belajar agama sedikit sudah jumawa menyebut dirinya ustadz gitu. Sementara si Kodrat ini yang dia diberikan sebuah kelebihan oleh Allah untuk bisa meruqyah, dan ketika dia gagal meruqyah, itu menjadi perang batin dalam dirinya dia. Apakah dia sudah pantas menjadi seorang ustadz? Apakah dia apa namanya, atau jangan-jangan sebenarnya dia salah gitu. Dia sebenarnya bukan ustadz yang benar-benar diinginkan oleh Allah gitu sebenarnya. Nah, disinilah perjalanan dia apa namanya, dimulai gitu dalam film Kodrat ini. Dan itu yang membuat saya kayaknya ini untuk menjadi film horor pertama saya, kayaknya ini tepat gitu. Oke. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, makasih. Kalau Mbak Marsha gimana? Ya, waktu terima tawaran untuk main di Kodrat ini, tentunya ketika setelah membaca dan setelah melihat skrip yang terus berkembang dan semakin seru, semakin menarik untuk karakter yang ditawarkan ke saya, dengan senang hati tentunya saya menyambut ya gitu. Ini film horor kedua, dan mungkin karena mempunyai pengalaman yang cukup baik ketika syuting horor yang pertama, jadi nggak ada ketakutan ataupun kapok gitu untuk syuting film horor lagi. Dan ditambah lagi ceritanya karena memang jauh berbeda, dan saya tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru gitu di sini. Oke. Makasih. Kalau Maudi bisa di-share. Aku pertama minta maaf. Di sini berisik banget. Tadi pas sepi, sekarang jadi rame. Kalau aku sih memang, aku sama kayak Kak Vino, aku tuh penikmat film horor juga. Dan kalau aku memang pingin banget bermain di film horor. Jadi pada saat aku ditawarin untuk casting, dikasih dikasih tahu ceritanya, dikasih skenarionya, aku tertarik banget sama Kodrat ini. Jadi dari memang awalnya aku pengen buat main horor dengan cerita yang sebagus ini, dengan karakter yang bagus juga, ya aku nggak mikir panjang sih, aku langsung mau. Nggak ada pemikiran panjang, langsung mau aja ya pokoknya. Dan semuanya akhirnya setelah pandemi ini bioskop sudah mulai baik lagi, bioskop sudah mulai mendatangkan penonton banyak. Akhirnya mungkin produser memutuskan dikeluarkan setelah pandemi, dan akhirnya beberapa film jadi numpuk gitu sebenarnya. Padahal syutingnya tuh sebenarnya nggak berbarengan. Dan saya sebetulnya juga nggak tahu juga kalau akhirnya bisa bermain bareng di film Kodrat ini, karena kita beda manajemen juga. Tapi sharing tentang cerita Kodrat ini di rumah pasti,
Karena buat saya yang belum pernah main film horor, saya banyak nanya juga ke Marsha yang udah pernah main film horor gimana sih sebetulnya. Dan ketika kita mau main film bareng lagi, saya sih pengennya nggak drama lagi ya, pengennya ada sesuatu yang beda gitu. Kalaupun drama juga harus ada cerita yang unik. Nah, ketika di apa namanya ditawarin sodorkan film horor, dan kebetulan film horornya ini juga punya tema yang unik juga gitu, yang jarang gitu diangkat kembali gitu. Buat saya ini menarik gitu, dan porsi saya dan Marsha pun bisa dibilang sama-sama kuat gitu di apa namanya di kodrat ini. Biasanya kan entah kalau kita bermain bareng apakah Marsha yang lebih kuat, saya sporting ataupun sebaliknya. Tapi di sini tuh kita bisa dibilang sama-sama kuat dan punya karakter yang belum pernah kita mainin sebelumnya di film-film yang terdahulu gitu. Jadi buat saya kenapa enggak gitu. Dan ini momen yang apa ya, momen yang mungkin jadi baru gitu dalam sejarah karir kita. Kalau Mbak Marsha mungkin ada yang tidak ditambahkan? Iya, tadi yang udah dibilang sama Vino, dan juga di sini kan pertama kali Vino main horor, tapi juga pertama kali saya mendapatkan peran yang nanti mungkin bisa disaksikan ketika filmnya muncul ya gitu. Jadi dua-duanya kita berdua kayak menemukan hal baru lagi nih gitu dalam karir kita. Interesting, jadi penasaran nunggu. Dan sebetulnya memang saya pengen sekali kerjasama dengan Magma, dengan Charles Gozali gitu. Dan apa namanya saya sempat kenal sama Charles, biasanya kuat di drama dan beberapa kali bikin action juga. Dan kalau dia bikin film horor seperti apa ya gitu. Dan begitu saya lihat treatmentnya, oh ini menarik. Tapi memang kayaknya syutingnya harus kerja keras gitu. Walaupun ceritanya bisa dibilang sederhana, simple, tapi treatmentnya buat saya cukup spektakuler sih, cukup menarik gitu buat saya. Bisa dijelasin lagi syuting kerja keras ini maksudnya pengulangan adegan atau ada yang kurang puas pada saat berakting dari Pak Charlesnya sendiri atau gimana? Oh bukan, maksudnya misalnya kayak pemilihan lokasinya memang cukup apa namanya cukup unik gitu. Ada beberapa kali kita harus naik mobil off-road dulu untuk menjangkau itu, dan apa namanya adegan-adegan Rukiahnya pun juga apa namanya punya koreografi yang khas gitu, yang mau dikasih unjuk oleh Charles di sini. Dan untuk menjadi seorang ustadz ruqyah itu kan pasti tidak terlepas dengan bacaan-bacaan Al-Quran, walaupun ini tidak mendominasi dan tidak diarahkan ke religi. Tapi buat saya nggak kepengen salah aja gitu Mbak. Saya kepengen walaupun sedikit tapi masalah tajwid dan lain-lain itu benar. Walaupun saya Muslim tapi bacaan Al-Quran saya sebenarnya nggak sefasih itu gitu. Jadi harus ada sesuatu yang harus saya kejar lagi nih, yang belum pernah saya dapetin di film sebelumnya gitu. Berarti ada acting coach yang mengajarkan lebih lagi ya? Ada acting coach, Mas Yayu Undru, dan ada Ustadz yang selalu nemenin saya untuk diskusi masalah ruqyah maupun soal bacaan-bacaan tadi, Mbak. Kalau yang mungkin yang kayak aku bilang tadi, kalau yakin karena memang aku pecinta, penikmat, dan sangat ingin bermain di film horor ya dari awal juga. Udah gitu dengan yang kayak aku bilang ceritanya juga sangat menarik, karakternya juga menarik. Setiap pemain punya plot ceritanya masing-masing gitu, punya golden scene-nya masing-masing. Jadi aku sangat senang banget bisa berada di Project Kodrat ini gitu. Dan kalau dibilang dibanding dengan genre-genre lain mungkin semuanya menarik, cuman aku paling challenging-nya ya di sini sih, di horor ini sebenarnya. Dengan yang Kak Vino bilang, jam kerjanya yang juga yang beda, yang biasanya kita syutingnya pagi sampai malam, ini malam sampai pagi gitu, atau dengan set-set yang
lebih ekstrim, itu sih lebih challenging sih buat aku di Kodrat ini, di film Challenging. horor ini. Jadi bisa dikatakan pas mendapat skrip terus ini genre kesukaan, ini bisa dibilang, aduh ini benar-benar yang aku idam-idamkan seperti itu ya. Iya, iya. Jadi beda di treatment pasti. Jadi kayak contohnya misalnya dari skenario tertulis lokasi sebuah rumah di desa gitu. Kalau misalnya genrenya itu drama, ya mungkin kita tinggal cari rumah bagus, rumah mewah misalnya, atau rumah sederhana misalnya. Tapi karena ini genrenya horor, kita tidak cukup itu. Kita mesti mencari lokasi yang plus ada horornya pasti gitu, yang akan terkesan horor. Misalnya rumah tapi horor gitu. Perkampungan yang horor gitu. Makanya akhirnya di samping memang waktu itu Jakarta cukup tinggi COVID-nya ya, akhirnya kami memilih tempat keluar kota di daerah Gunung Kidul, sekitar Gunung Kidul dan Jogja. Walaupun setelah kita di sana juga akhirnya malah Gunung Kidul yang tinggi COVID-nya, jadi COVID kayak ngikutin kita gitu. Jadi kita memilih ada di cerita Kodrat itu ada sebuah perkampungan. Kita mencoba mencari kampung yang memang benar-benar karena ini settingnya 80-an, mencari kampung yang memang benar-benar terkesan 80 gitu. Akhirnya dicari di tempat yang cukup jauh, cukup memakan waktu tempuh jauh, medannya tidak gampang dan susah sinyal pasti. Begitu kita merasa tim merasa oh ini tepat ini untuk setting perkampungan. Oke, setelah berhari-hari kita bolak-balik ke situ nyari titik-titik gitu, wah kayaknya di sini oke nih, tepat nih kita bikin kampung di sini. Gitu. Tapi setelah semua sepakat di situ, akhirnya mikir juga, loh, untuk sampai ke titik ini kan kita perlu jalan sekian jam ya, gitu, jalan kaki mbak, gitu. Jadi memang tidak bisa ditempuh, jangankan mobil, motor pun nggak bisa naik. Jadi kita mesti jalan kaki. Kita mikir kalau kita tetap milih di sini, bakal habis buat perjalanan gitu. Tantangannya apa? Akhirnya kita tetap setting utama di situ, gitu. Tapi kita mencari yang kira-kira lebih gampang dijangkau, gitu. Tidak harus jalan kaki 1,5 jam misalnya. Jadi banyak set-set yang akhirnya kita cheating nih. Misalnya perkampungan itu yang nantinya kita lihat bahwa ini satu kampung, itu proses syutingnya bisa ternyata beberapa tempat gitu. Itu mungkin salah satu bedanya antara mengerjakan drama dengan horor dari sudut setting misalnya. Kalau ditanya tantangannya apa sih? Tantangannya yang tadi dari depan kami, saya sempat cerita bahwa waktu itu kan kami syuting itu sudah masuk masa-masa pandemi ya Mbak ya. Jadi setelah Jakarta tinggi, kita keluar ke Gunung Kidul, ternyata Gunung Kidul tinggi, kita masuk ke pertengahan Jogja, ternyata Jogja juga tinggi, bahkan waktu itu bukan hanya pandemi, Merapi sempat siaga 2 atau siaga 1 kalau nggak salah gitu. Jadi tantangannya adalah syuting yang akhirnya agak terpotong-potong waktunya gitu. Jadi Kodrat ini secara schedule itu bisa dibilang on schedule sih, artinya tidak meleset jauh. Tapi secara kurun waktu ini panjang banget gitu loh. Jadi awal syuting kami itu di akhir 2000 Desember itu syuting pertama. Habis itu jeda kita baru syuting di Juni Juli. Gitu. Ketika Juni Juli sempat berhenti lagi gitu loh. Kita lanjutkan di akhir Agustus sampai menjelang Septemberan. Gitu. Mungkin tantangannya lebih di waktu yang berkejaran dengan pandemi. Itu sih, Mbak. Tadi disebut soal lokasi, itu dapat info mengenai lokasi itu dari mana, Mas? Kok bisa di-share? Kami kan ada tim artistik pasti ya, ada desain produksi Om Frans Faat. Om Frans itu memang paling hobi, paling jago nyari lokasi-lokasi yang baru gitu. Termasuk salah satunya Om Frans itu biasanya dia hampir tidak pernah mau ketika syuting yang satu dengan syuting yang lain itu lokasinya sama. Jadi selalu cari yang beda. Sebenarnya tabungan bank lokasinya dari Om Frans. Terus habis itu dipresentasi ke kita, ke Charles, ke tim, kita merasa wah ini oke. Jadi lokasi itu ada deskripsi khususnya, kemudian nanti diolah lagi sama tim pencari lokasi itu ya, bisa dikatakan gitu.
Betul. Dan itu lokasi itu hampir 80%, rata-rata memang kita bangun set sih Mbak. Jadi kayak perkampungan itu memang tadinya benar-benar tanah kosong misalnya, atau hutan atau lembah, kita bikin kampung di situ gitu loh. Kayak ada setting pesantrennya juga kita bikin dari yang tadinya sebuah kebun besar gitu loh. Kita ratain tanahnya, kita bangun pesantren. Oke. Oke, jadi semacam itu ya, bisa dibilang dibangun lagi setnya dari lokasi yang setelah dicari oleh tim tadi itu. Tuh, dicari unsur horornya pasti. Nah, ini pertanyaan buat Pak Charles. Beberapa waktu lalu kan kami pernah mengajukan interview tertulis. Kemudian disampaikan bahwa ide awal film Kodrat datang dari Pak Charles dan dari tim di Magma untuk menghadirkan horor lokal yang berbeda. Ada sosok hero-nya, ada cita rasa dan feel yang sangat Indonesia. Menurut pendapat Pak Charles sendiri, seberapa besarkah kesiapan penonton untuk menerima sesuatu hal yang baru? Jika dibandingkan dengan penonton di luar negeri, apakah ada yang menarik dari reaksi penonton di Indonesia akan tawaran film horor tapi dari segi yang baru? Bisa di-share, Pak Charles? Oke. Kalau buat saya yang saya percaya dan selama sekian lama bekerja di industri, orang Indonesia itu sangat suka dengan sesuatu yang baru. Jangankan film, ada toko kue baru aja itu langsung rame begitu kan ngantri. Biasanya yang ngantri itu kalau nggak baru ada diskon, ada diskon. Jadi ada minuman baru, ngantri panjang gitu. Jadi orang Indonesia itu memang suka sesuatu yang baru. Kita itu inovasi, mungkin suka dengan inovasi. Kita itu mungkin dengan segala keragaman yang ada di antara kita itu membuat kita nggak takut atau ragu melihat banyak hal-hal baru. Dan di masa yang memang mengejutkan ini, tahun ini kan memang luar biasa ya, film Indonesia mengungguli angka penonton film asing gitu loh. Untuk pertama kalinya tuh luar biasa dan cukup jauh angka perbedaannya. Memang mau tidak mau salah satu genre pop culture yang paling digemari di Indonesia yaitu horor membanjiri bioskop. Jadi kami punya harapan dan keyakinan bahwa dengan keinginan kita menampilkan sesuatu yang baru, jadi bisa membuat penonton pada saat Kodrat nanti rilis itu tetap punya ketertarikan kuat untuk datang karena kita kan main agak di ujung tahun nih. Di depan kami sudah banyak film-film horor yang bagus yang sudah hadir dengan biaya produksi yang semakin meningkat, teknologi pembuatan, production value yang juga semakin tinggi. Nah, hadirnya Kodrat ini dengan berbagai macam hal baru yang kita mau coba taruh, dari coba penulisan skenario yang lebih punya bobot cerita, menampilkan pemain-pemain berkelas kayak Vino, Marsha gitu ya, selain Maudy yang juga baru tapi akan sangat menjanjikan nanti lihat mereka di film. Menampilkan Vino dengan tampilan dan karakter yang belum pernah dia mainkan. Marsha juga lihat nanti di ending itu nggak akan pernah dilihat dimanapun sebelumnya. Nah, ini tuh lagi-lagi memang kami siapkan agar setiap kali penonton datang ke bioskop mau di-entertain, mereka mau kemudian apa yang sudah mereka keluarkan itu worth it gitu ya, untuk kemudian bisa membuat mereka pulang feel good pada saat setelah nonton. Semua hal-hal yang kami coba untuk tampilkan di film ini mudah-mudahan jadi semakin menguatkan di saat memang tumpukan film horor ini sudah begitu banyak. Jadi semoga menjadi pembeda yang tetap akan mengundang penonton kuat untuk masuk ke bioskop dan nonton film Kodrat. Tapi kami punya keyakinan dari reaksi dan apa yang sekarang ada, semoga hal itu bisa tercapai. Tentunya dengan restu yang di atas. Amin. Nah, kalau dari penonton luar sendiri, biasanya Pak Charles lihatnya gimana sih? Mereka seantusias penonton Indonesia atau gimana? Penonton luar negeri mungkin beda ya. Tapi ini kalau bicara yang masa sebelum pandemi ya. Oke. Kalau bilang penonton luar negeri, berarti kita mengacu ke penonton dunia yang kacamatanya misalnya Hollywood.
Nah, Hollywood itu kalau dibandingkan dengan industri film Eropa aja, itu bedanya cukup langit dan bumi sebetulnya. Jadi gini, Oh, misalnya kalau kita nggak ngomong pandemi, kita lihat dalam 1 tahun judul film Hollywood dengan Eropa, itu kan masih berdekatan sebetulnya benuanya. ya. Tapi kalau dilihat dari judul, Eropa itu akan lebih punya banyak judul atau IP baru, sedangkan Hollywood biasanya akan dibanjiri dengan sequel. Hmm. Sequel atau remake. Mereka selalu bermain dengan hal-hal yang sudah pasti, blockbuster gitu ya. Kita semakin lama kayak menjelang akhir ke belakang ini, semakin jarang menemui film-film kayak ada satu film tuh yang kemarin Billy Crystal main sama siapa gitu. Atau film yang kayak Marry Me-nya J-Lo misalnya sama Owen Wilson. Film-film simple yang menarik gitu, tapi feel good movie yang enak ditonton kayak Wonder-nya Owen Wilson dengan Julia Roberts. Oke. Itu kan film-film baru yang sebetulnya jarang ditemui karena Hollywood penuh dengan blockbuster dengan mostly sequels dan remake atau reboot. Nah, kalau Eropa tuh jauh lebih banyak tampilan-tampilan film baru, IP-IP baru. Jadi kalau melihat itu tergantung dari mana kacamatanya. Kalau kebiasaan mungkin mereka akan lebih terbiasa melihat sesuatu yang eh, sequel karena di luar bagus atau tidaknya ya. Tapi mungkin saya kalau nonton Transformer sampai ke belakang, yang pertama excited. Makin ke belakang kayaknya pengulangannya kan sama ya dan bam boomnya tuh hampir sama gitu. Big Bang bam boomnya tuh hampir sama. Makanya begitu dia muncul lagi dengan Bumblebee, buat saya malah menarik. Tapi Bumblebee unfortunately hasilnya tidak sebaik Transformer yang sequel itu. Ya. Jadi kalau melihat dari kacamata penonton luar ya mungkin mereka suka dengan hal yang memang sudah lebih pasti. Mungkin. Mungkin ya. Tapi mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang membuka peluang baru karena Top Gun walaupun dia sequel, tapi sebetulnya sequel yang tidak diunggulkan. Kan waktu lagi sebelum bioskop tutup, orang lebih mengincar kayak No Time to Die atau No Way Home Spider-Man yang ngomongin Top Gun itu sedikit. Tapi kan ternyata pencapaiannya luar biasa Top Gun. Iya, Top Gun betul. ya, jadi mudah-mudahan memang sesuatu yang baru itu memang akan selalu jadi sesuatu yang bisa ditunggu dan dinikmati oleh penonton di Indonesia dan dunia kalau menurut saya.